Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk sahabatku sekalian yang ingin menjadi penyuluh hukum, berikut saya lanjutkan contoh SKB penyuluh hukum bagian 2. Soal 1. Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum, serta menghormati hak asasi manusia merupakan jawabannya B. Tujuan penyuluhan hukum. Soal 2. Materi penyuluhan yang disampaikan oleh seorang penyuluh hukum adalah jawabannya C. Perundang-undangan pusat dan daerah dan norma hukum. Soal 3. Berdasarkan apakah dalam menentukan materi hukum yang akan disuluhkan kepada masyarakat? Jawabannya A. Hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat. Soal 4. Dasar penentuan prioritas peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang dijadikan bahan pokok materi penyuluhan hukum setiap tahun adalah jawabannya C. Hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat. Soal 5. Siapakah yang dapat menetapkan prioritas materi penyuluhan hukum setiap tahun? Jawabannya D. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Soal 6. Materi prioritas peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang dijadikan bahan pokok materi penyuluhan hukum setiap tahun diantaranya adalah jawabannya D. Semua benar. Soal 7. Metode penyuluhan hukum diselenggarakan dengan metode jawabannya A. Penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung. Soal 8. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan atau dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh adalah jawabannya B. Penyuluhan hukum langsung. Soal 9. Penyuluhan hukum yang dilakukan melalui media elektronik dan media cetak adalah jawabannya C. Penyuluhan hukum tidak langsung. Soal 10. Metode penyuluhan hukum baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan dengan pendekatan. Jawabannya C. Persuasif, edukatif, komunikatif, akomodatif. Soal 11. Penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum adalah metode penyuluhan hukum dengan pendekatan. Jawabannya B. Edukatif. Soal 12. Penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh adalah metode penyuluhan hukum dengan pendekatan. Jawabannya A. Persuasif. Soal 13. Penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampung, dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat adalah metode penyuluhan hukum dengan pendekatan. Jawabannya D. Akomodatif. Soal 14. Penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka, dan timbal balik adalah metode penyuluhan hukum dengan pendekatan.
Jawabannya C. Komunikatif. Soal 15. Pelaksanaan penyuluhan hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dikoordinasikan oleh. Jawabannya C. Pusat Penyuluhan Hukum BPHN. Soal 16. Ceramah, diskusi, temu sadar hukum, pameran, simulasi, lomba kadarkum, konsultasi hukum, bantuan hukum adalah penyuluhan hukum dalam bentuk. Jawabannya A. Penyuluhan hukum langsung. Soal 17. Dialog interaktif, wawancara radio, pentas panggung, sandiwara, sinetron, fragmen, film, spanduk, poster, brosur, simulasi, lomba kadarkum, diskusi adalah penyuluhan hukum dalam bentuk. Jawabannya C. Penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung. Soal 18. Poster, brosur, leaflet, booklet, billboard, surat kabar, majalah, running text adalah salah satu dari bentuk penyuluhan. Jawabannya B. Penyuluhan hukum tidak langsung. Soal 19. Untuk membina kadarkum binaan, desa binaan, atau kelurahan binaan, desa sadar hukum, atau kelurahan sadar hukum, dan kelompok masyarakat lainnya, maka perlu dilakukan penyuluhan hukum dalam bentuk. Jawabannya D. Temu sadar hukum. Soal 20. Pelaksanaan temu sadar hukum dilaksanakan di tempat. Jawabannya B. Terbuka untuk umum. Soal 21. Untuk membina kadarkum binaan, desa sadar hukum, kelurahan sadar hukum, dan kelompok masyarakat lainnya melalui kegiatan yang menggunakan alat peraga merupakan penyuluhan hukum dalam bentuk. Jawabannya C. Simulasi. Soal 22. Penyuluhan hukum yang diselenggarakan untuk memamerkan hasil kegiatan penyuluhan hukum dan mempromosikan instansi yang melakukan penyuluhan hukum, baik melalui panel, foto, grafik, buku, leaflet, brosur, booklet, maupun radio visual, adalah penyuluhan hukum dalam bentuk. Jawabannya D. Pameran. Soal 24. Lomba kadarkum dilaksanakan pada tingkat. Jawabannya B. Kabupaten atau kota, provinsi, pusat, dan atau di tingkat nasional. Soal 25. Lomba kadarkum di tingkat kabupaten atau kota diikuti oleh. Jawabannya D. Pemenang pertama lomba kadarkum kecamatan yang ada di wilayah kabupaten atau kota tersebut. Soal 26. Lomba kadarkum tingkat provinsi diikuti oleh. Jawabannya B. Pemenang pertama lomba kadarkum tingkat kabupaten atau kota yang ada di wilayah provinsi tersebut. Soal 27. Penyelenggaraan lomba kadarkum tingkat pusat dan tingkat nasional dilaksanakan oleh. Jawabannya C. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Soal 28. Konsultasi dan bantuan hukum diselenggarakan oleh. Jawabannya B. Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Soal 29. Setiap anggota masyarakat dapat menjadi anggota kadarkum. Jumlah anggota kadarkum sekurang-kurangnya. Jawabannya C. 25 orang. Soal 30. Pembentukan kadarkum tingkat pusat ditetapkan dengan keputusan. Jawabannya A. Kepala BPHN.
Soal 31. Untuk menggerakkan, membina, dan menjadi teladan bagi Kadarkum lainnya di setiap kabupaten atau kota, provinsi, atau di pusat dapat dibentuk? Jawabannya D. Kadarkum binaan. Soal 32. Anggota tetap Kadarkum binaan di pusat dan terdaftar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, sekurang-kurangnya berjumlah. Jawabannya C. 25 orang. Soal 33. Agar suatu desa atau kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum dapat ditetapkan menjadi desa binaan atau kelurahan binaan, maka untuk mewujudkan hal tersebut dapat diusulkan oleh. Jawabannya B. Camat. Soal 34. Penghargaan Anubawa Sasana Desa atau Anubawa Sasana Kelurahan yang diberikan kepada gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa atau lurah yang desanya atau kelurahannya ditetapkan sebagai desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum diberikan oleh. Jawabannya A. Menteri Hukum dan HAM. Soal 35. Penghargaan Anubawa Sasana Desa atau Anubawa Sasana Kelurahan dalam bentuk piagam diberikan kepada. Jawabannya C. Gubernur, bupati, atau wali kota. Soal 36. Penghargaan Anubawa Sasana Desa atau Anubawa Sasana Kelurahan dalam bentuk medali diberikan kepada. Jawabannya B. Camat dan kepala desa atau lurah. Soal 37. Pembinaan terhadap penyuluh hukum dilakukan dengan cara menyelenggarakan bimbingan teknis penyuluhan hukum. Bimbingan teknis tersebut diselenggarakan di tingkat. Jawabannya A. Nasional, pusat, dan daerah. Soal 38. Bimbingan teknis penyuluhan hukum tingkat nasional dan pusat diselenggarakan oleh. Jawabannya C. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Soal 39. Bimbingan teknis penyuluhan hukum di tingkat daerah diselenggarakan oleh. Jawabannya B. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Soal 40. Pembinaan terhadap kelompok sasaran penyuluhan hukum ditujukan kepada Kadarkum, Kadarkum binaan, desa binaan atau kelurahan binaan, dan desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum yang dilakukan dalam bentuk. Jawabannya D. Kegiatan temu sadar hukum. Soal 41. Penyusunan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan laporan adalah bagian dari. Jawabannya A. Tata laksana penyuluhan hukum. Soal 42. Program penyuluhan hukum tingkat nasional dan tingkat pusat disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan program penyuluhan hukum tingkat provinsi dan kabupaten atau kota disusun oleh. Jawabannya B. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Soal 43. Pemantauan penyuluhan hukum dilakukan dengan tujuan. Jawabannya A. Untuk mengetahui pelaksanaan program penyuluhan hukum yang telah ditetapkan. Soal 44. Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% atau lebih. Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Angka kriminalitas rendah, rendahnya kasus narkoba, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan adalah beberapa kriteria. Jawabannya C.
desa atau kelurahan sadar hukum. Soal 45. Pembinaan desa atau kelurahan binaan dan desa atau kelurahan sadar hukum dilakukan melalui kegiatan temu sadar hukum atau kegiatan lain yang sesuai yang diprogramkan. Pembinaan tersebut dilakukan oleh, jawabannya A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Bupati atau Wali Kota. Soal 46. Meningkatkan pemahaman anggota Kadarkum tentang hukum, memotivasi anggota Kadarkum dan anggota masyarakat tentang perlunya memiliki kesadaran hukum, dan memotivasi anggota Kadarkum dan masyarakat untuk meningkatkan wawasan di bidang hukum adalah tujuan. Jawabannya C. Temu sadar hukum. Soal 47. Peserta Kadarkum terdiri dari, kecuali, jawabannya D. Anggota Kadarkum yang satu dengan anggota temu sadar hukum yang lain. Soal 48. Temu sadar hukum diselenggarakan secara berkala, paling sedikit adalah, jawabannya C. 3 kali dalam 1 tahun. Soal 49. Pihak yang terkait dalam kegiatan temu sadar hukum adalah, jawabannya C. Peserta, pemandu, narasumber, notulis. Soal 50. Seseorang yang ditunjuk oleh panitia penyelenggara untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi kegiatan temu sadar hukum adalah, jawabannya B. Pemandu. Sahabatku sekalian, demikian contoh SKB Penyuluh Hukum bagian 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.